Mengapa kita penting untuk memiliki aset kripto Bitcoin ini? Karena kita tahu sekarang ini bahwa uang fiat, uang kertas ini tergerus oleh inflasi, yang dimana sekarang inflasi terjadi kurang lebih 10% setiap tahun. Ya, teman-teman bisa lihat dari harga beras, kenaikan harga-harga bahan pokok juga terjadi kurang lebih 10% setiap tahun. Artinya kalau kita nabung uang kita 10 juta hari ini, maka di 5 tahun ke depan, jika 10% setiap tahun, maka di 5 tahun ke depan nilainya itu sama dengan 5 juta rupiah. Uang 10 juta hari ini, 5 tahun ke depan itu sama dengan kurang lebih nilainya jadi 5 juta. Ya. Jadi kita penting untuk menyisihkan keuangan kita ke aset digital, kripto, yang dimana selama 15 tahun ini itu bisa naik kurang lebih jutaan persen setahun. Kenapa tidak? Karena tahun 2009 dia harganya hanya tidak lebih dari 1.000 rupiah per Bitcoin. Ya, sekarang ini harganya udah 1 miliar rupiah per Bitcoin, dan diprediksi sampai di 2025 nanti harganya mencapai kurang lebih 3 miliar rupiah per Bitcoin. Dan tahun-tahun ke depan di halving berikutnya, halving ke-5 bisa jadi 5 miliar, halving ke-6 bisa jadi 10 miliar, halving ke-7 bisa jadi 20 miliar, terus sampai puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar. Nah, kenapa itu terjadi teman-teman? Karena kita tahu bahwa kalau uang kertas nilainya turun terus itu karena inflasi. Di mana inflasi ini terjadi karena uang fiat itu dicetak terus, ya, sehingga uang yang beredar terlalu banyak, maka nilainya tentu turun. Tetapi kalau kripto Bitcoin dari tahun 2009 dicetak hanya 21 juta Bitcoin, dan itu terbatas dan tidak bisa ditambah lagi. Bitcoinnya sampai puluhan tahun ke depan tetap akan menjadi 21 juta Bitcoin. Artinya karena stoknya terbatas, demand-nya banyak, yang beli banyak, nilainya naik, ya. Jadi itu yang membuat kripto Bitcoin itu akan naik sangat tinggi, ya. Yang negatif di luaran sana yang mengatakan kenapa banyak orang yang rugi di Bitcoin, karena teman-teman mungkin dia tidak tahu kekurangannya. Kekurangannya itu adalah fluktuatifnya sangat tinggi. Naik turunnya itu tinggi banget. Contoh hari ini 1 miliar, besok bisa jadi 900 juta. Mungkin 5 hari lagi bisa 800 juta. Tapi mungkin 1 bulan lagi bisa jadi 1,5 miliar. Mungkin terus dalam 1 tahun mungkin jadi 3 miliar di 2025 kan prediksi sampai 3 miliar. Artinya kita perlu menyisihkan uang dingin, ya. Jadi uang dingin itu uang yang ada di kulkas. Uang panas itu ada uang yang di kompor, ibaratnya uang panas yang ada di kompor untuk beli masak, untuk beli beras besok, itu namanya uang panas, jangan dipakai. Untuk bayar uang sekolah besok, itu uang panas, jangan dipakai. Tapi dari penghasilan disisihkan maksimal 10%. Ya. Mudah-mudahan edukasi dari Digital Asset Academy, lembaga edukasi aset digital terpercaya se-Asia, menjadi berkah berkat bagi kita semua. Terima kasih. Go miliarder.